Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini, di sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka silaturahim yang kesekian kalinya tentunya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlinya, sahabatnya, pengikutnya dari awal sampai akhir zaman insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kesempatan pada sore hari ini kita sedikit akan mengaturkan dengan materi tafsir Al-Quranul Karim. Kesempatan yang mulia ini adalah mengenai persatuan atau dalam bahasa Arabnya al-ittihad, boleh diartikan kebersamaan. Dalam mengacu kepada satu ayat Al-Quranul Karim, surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kalau kita menganalisa, memahami, mentadabburi ayat tersebut, redaksi Al-Quran di situ yang muncul pertama adalah panggilan ya. Ya ditindaklanjuti dengan ayyuha. Sedikit ya itu termasuk kalimah panggilan, dalam bahasa sananya, bahasa Arabnya ada nida, panggilan. Disambung dengan ayyuhan nas, ayyuha termasuk ditambih peringatan. Siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? An-nas, manusia. Bukan orang yang Islam, bukan orang yang mukmin, bukan orang kafir, bukan orang munafik, bukan orang musyrik, tapi ya ayuhan nas secara ammah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan ya ayuhan nas, wahai manusia. Input dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dipanggil itu manusia, untuk apa? Inna khalaqnakum. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqnakum, menciptakan. Aku telah menciptakan. Khalaqa yahluhulukon. Khalaqna. Aku telah menciptakan. Nah, domir mutakamal ghair, tapi bimana wahid, kembali marjuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna khalaqnakum, kum domir mukhatab jamak kepada anda sekalian, mungkin termasuk kita ini. Kenapa Allah menciptakan kita? Dari apa? Dari siapa? Min dzakarin, dari seorang laki-laki. Wa unsa, dari seorang perempuan. Nah, itulah prosesnya dengan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Itu proses manusia yang sekarang luar biasa banyaknya, hampir 7 miliar manusia di dunia itu. Awal muasalnya cuma dari 1 orang, 2 orang, dan seterusnya. Pertama Nabi Adam alaihissalam langsung diambil dari sananya, rusuk kanan, rusuk kirinya. Jadi Ibu Hawa. Zakarin bimana Adam, wa unsa bimana Ibu Hawa. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sekalian,
asalnya dari Adam dan Hawa. Berikutnya waja'alnakum, menjadikan, khalaqakum menciptakan, ja'ala menjadikan. Dan aku Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Anda sekalian su'uban, suku-suku, bangsa-bangsa. Ya Allah, ini suku-suku atau bangsa-bangsa. Itu pertama. Setelah ada suku-suku, bangsa-bangsa, ditindaklanjuti oleh Allah wa qabaila, dan berkelompok-kelompok. Itu pertama manusia itu. Pertama seorang manusia, Adam plus Hawa, diciptakan begitu banyak, sekarang sampai 7 miliar manusia itu. Su'uban, suku-suku, bangsa-bangsa. Langsung wa qabaila, berkelompok-kelompok. Nah, ini kita kalau mengambil dari kata su'uban, suku-suku, kalau kita negara Indonesia yang sekarang akan diperingati besok insya Allah 17 Agustus ini, yang sudah 75 tahun, ini dari beberapa golongan, dari beberapa kelompok. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke itu, kalau kita baca itu di BPS itu, Balai Pusat Statistik itu, hampir jumlahnya suku bangsa itu Indonesia jumlahnya tidak kurang dari 1340. 1340, bayangkan itu. Dikerucutkan menjadi 300 suku dan bangsa. Indonesia ini. Baru Indonesia. Belum yang lain-lain. Belum yang Afrika, Asia, Amerika, Asia Tengah. Itu berapa manusia itu? Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai 50 besar ini 1340 suku atau bangsa pada saat itu. Dikerucutkan menjadi 300. Dan yang perlu kita ketahui, ada 15 suku bangsa. Di Jawa, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Betawi. Nyebrang ke Kalimantan, suku Banjar, suku Dayak. Nyebrang ke Sumatera, ada suku Minang, suku Melayu, suku Batak. Nyebrang lagi ke timur, ada suku Bali, suku Sasak, Sumbawa. Ke utara ada suku Asmat yang paling ujung sana, Irian. Nah, ini untuk apa? Lita'arofu. Lita'arofu, arafa, lita'arofu, untuk saling mengenal. Jadi nggak bisa kalau kita akan disatukan langsung tanpa ini tanpa itu. Artinya harus kompak semuanya. Nggak bisa. Maka dikompakkan oleh para pendiri Republik, yaitu dengan Pancasila tadi, yang kemarin sudah kita bahas. Dengan Pancasila jadi ada Indonesia, yang insya Allah besok itu diperingati 17 Agustus tahun ini. Maka lita'arofu, untuk saling mengenal. Tidak bisa hidup sendiri, nggak bisa. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Dari segitu banyaknya suku dan bangsa dan kelompok-kelompok yang luar biasa itu, yang termulia, yang paling mulia, akram, yang paling mulia, indallahi, bagi Allah, atqakum, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulia harus takwa. Kalau kita ingin mulia, takwa. Tapi kalau kita ingin ceblok, ya nggak usah takwa. Tapi insya Allah yang sudah didesain oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Pada ujungnya ayat, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala alimun, mengetahui, khabirun, dan maha teliti. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu mendesain kehidupan ini sejak awal di azal sana sudah pas, tidak akan meleset, dan tentunya akan berkesinambungan kalau kita betul-betul berpegang dengan Quran dan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang qabail dari su'uban itu kalau boleh kita artikan, boleh kita tadaburi, boleh kita pahami,
Sekarang kan banyak kobail, kelompok-kelompok. Mohon maaf, ada partai itu termasuk kobail. Partai itu luar biasa. Dan yang di Indonesia yang 5 tahunan harus pergantian, yang di parlemen sana, di Senayan, itu sekarang ada berapa? 15 insya Allah. Ada PDIP, ada PKB, ada Nasdem, ada Golkar, ada PKS, dan lain-lain. Itu termasuk kobail. Ini sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 abad yang silam. Jadi kita nggak heran lagi kalau Indonesia 5 tahunan harus pergantian ini dan itu. Tapi yang jelas, yang paling mulia tadi itu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang taat dan takwa kepada Allah. Apa? Menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah agama dan taat kepada aturan yang telah didesain oleh negara kita, insya Allah akan mulia. Lepas dari itu, insya Allah akan ceplok di ruangan yang tidak kita inginkan. Itulah sementara sore hari ini. Jadi kita persis ini ayat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 yang kita haturkan tadi. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.